Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Angelina Andriananda. Di sini aku mau melanjutkan penjelasan mengenai pemanasan global. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai apa itu pemanasan global dan penyebab pemanasan global, lalu asal gas rumah kaca, dan dampak-dampak pemanasan global menurut perubahan cuaca dan iklimnya. Selanjutnya, pada video kali ini aku mau menjelaskan mengenai mengenai pengendalian pemanasan global. Jadi, pengendalian pemanasan global ini berdasarkan perubahan cuaca dan iklimnya. Yang pertama adalah efisiensi pemilihan energi. Usaha mengurangi jumlah energi yang diperlukan dalam beraktivitas, efisiensi energi bisa mengurangi gas rumah kaca, sehingga bisa mengurangi dampak pemanasan global. Nah, ada 3 langkah efisiensi energi yang bisa kita lakukan dari diri sendiri. Yang pertama adalah mengurangi pemakaian energi listrik. Seperti yang aku bilang dari video sebelumnya, kita harus mengurangi pemakaian energi listrik, energi elektronik yang lainnya. Mengurangi pemakaian energi listrik di sini dapat diganti menjadi dapat mengganti lampu pijar dengan lampu LED, lalu melepas sambungan listrik alat elektronik setelah dipakai, lalu mematikan alat elektronik jika tidak dipakai, ataupun menghemat air. Jadi menghemat air ketika keran terbuka atau setelah mandi itu juga perlu dilakukan ya teman-teman. Di Indonesia masih menggunakan pembangkit listrik berbahan fosil seperti batu bara yang mengemisikan gas CO2. Selanjutnya, yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Nah, dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi bisa diganti dengan menggunakan kendaraan umum seperti jalan kaki atau bersepeda ataupun bis umum ya. Kendaraan bermotor ini bisa menghasilkan emisi CO2 dan N2O. Yang ketiga, menerapkan 3R. 3R ini merupakan reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Reduce itu adalah mengurangi, yaitu mengurangi sampah-sampah organik dan anorganik. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali, yaitu menggunakan konsumsi barang sekali pakai dengan yang dapat dipakai berkali-kali. Jadi misalnya kalau kalian masih sering beli minuman di luar rumah, sebaiknya kalian ganti dengan botol minum yang bisa kalian pakai, misalnya kayak tumbler, gitu-gitu. Jadi dapat mengurangi sampah-sampah. Yang ketiga adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang. Jadi sampah-sampah yang dipakai sebaiknya sampah yang bisa dapat didaur ulang. Sebenarnya kalau misalnya kalian beli kopi sasetan, kalian bisa daur ulang bungkus-bungkusnya itu menjadi sebuah tas atau kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, mengurangi sampah organik yang pabriknya mengemisikan gas CO2 dan uap air. Lalu kalau misalnya mengurangi sampah organik yang mengemisikan CH4 atau metana. Lalu ada perubahan cuaca dan iklim, pengendalian. Lalu ada pengendalian menurut perubahan cuaca dan iklim. Yang kedua yaitu penggunaan sumber energi alternatif. Bahan fosil menghasilkan emisi gas CO2 dan uap air dari pembakaran sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil, ialah sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif dapat mencegah pemanasan global. Nah, selanjutnya di materi terakhir terdapat perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini dilakukan oleh seluruh negara. Jadi pemanasan global itu kan adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di bumi ini. Sehingga membutuhkan suatu perjanjian internasional.
Perjanjian internasional yang pertama itu adalah IPCC, yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change. Perjanjian internasional yang pertama ini adalah badan di bawah PBB yang dibentuk tahun 1988 sehingga langkah untuk menangani perubahan iklim, langkahnya yaitu pengumpulan informasi yang berguna dalam pengendalian pemanasan global. Dan hasilnya yaitu menghasilkan assessment report tentang kondisi lingkungan yang berhubungan dengan pemanasan global. Jadi, assessment report ini menghasilkan laporan-laporan mengenai iklim dan cuaca dan sebagainya. Lalu ada perjanjian internasional yang kedua, yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini ditandatangani di kota Kyoto, Jepang sesuai namanya pada tahun 1997 saat konvensi United Nations Framework Convention on Climate Change atau disingkat dengan UNFCCC. Isi perjanjian Protokol Kyoto ini yaitu mengenai pembatasan emisi dan mengatur mekanisme kerjasama antar negara untuk mengendalikan pemanasan global. Nah, membatasi emisi ini ada beberapa, yaitu karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida. Nah, emisi-emisi ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi terbukti bahwa kita harus membatasi emisi-emisi yang kita sebutkan dari tadi. Lalu, mengatur mekanisme kerjasama antar negara untuk mengendalikan pemanasan global, yaitu seperti emission trading, joint implementation, clean development mechanism. Nah, untuk perjanjian internasional yang terakhir, di sini ada APPCDC, yang artinya yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2006 di Sydney, Australia. Pesertanya yaitu ada Australia, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, India, Jepang, Republik Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Tujuannya dilakukan perjanjian ini yaitu agar bisa bertukar teknologi untuk mencegah perubahan iklim dan menciptakan pembangunan bersih. Lalu yang kedua adalah pembangunan bersih. Dengan adanya pembangunan bersih ini, proyek pengurangan gas rumah kaca serta proyek penanaman pohon atau bisa dilakukan dengan reboisasi. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu pemanasan global. Jadi, saya akhiri video kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Lalu, semoga materi yang dapat saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar dan terima kasih. Happy